Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinggiran tepi kandangnya buaya mengejar burung tekukur. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ya Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Oke guys, jadi hari ini kita lagi kedatangan tamu lagi nih. Tamu dari jauh nih. Siapa orangnya mau tahu? Kita kenalin aja langsung. Bang Denny Al-Fathir. Yo, Makasih Bang Eja udah sehat. datang. Alhamdulillah sehat Bang Eja. Mudah-mudahan Bang Eja berkah deh. Amin, amin. Jadi saya ucapin terima kasih juga nih ke Aden ini. Udah mau datang kemari. Tadi cuaca hujan juga, gimana tuh di jalanan? Alhamdulillah walaupun cuaca hujan di jalanan Macet ya? kagak ada macet-macetnya, aku buat Mustika Air Pancur. Wih, mantap bener deh Iya, pokoknya. Jadi gini, kalau saya nih manggil dia A nih, kebiasaan dari anak-anak juga, A Denny ya kan. Kalau biasanya kan orang-orang kalau di Sanggar Betawi dipanggilnya Bang, nih kalau dia nih A nih. A. Kita pengen tahu dulu nih, kenapa itu dipanggilnya bisa A? Gimana nih Jaya dari dulunya kalau dipanggilnya A juga mungkin dari Ade. Ade ini nih. Oh, dari Ada. Manggilnya. Oh, dari Manggilnya, Ade. Dari Ade manggilnya Ade nih. Dari anak-anak sampai sekarang juga manggilnya A aja, Oh. nggak ada abang kayak apa kayak emas. Kalau boleh tahu nih, nama panjang nama aslinya siapa nih? Pasti anak-anak sanggar lain belum pada tahu. Taunya cuma Adeni, udah gitu doang. Al-Fathir gitu. Nama panjangnya Denny Eliansa. Denny Bang Eliansa. Eja, iya. Nama aslinya Bang Denny. Asik, Iya. A Denny. Yoi. Tapi Nah, orang kebanyakan manggilnya Denny Al-Fathir. nah terkenalnya Kenapa dibilang Denny Al-Fathir? Karena Sanggar Betawi Al-Fathir. Sanggar Bang Betawi Eja. Al-Fathir. Gitu. Kebetulan kita hari ini nih pengen ngomongin spesial edisinya Al-Fathir. Kita datengin langsung pimpinannya. Bener nggak tuh? Nah, kita tanya-tanya sedikit tentang Al-Fathir. Ini gimana nih Ani? Historinya tentang Sanggar Betawi Al-Fathir. Historinya tentang Sanggar Betawi Al-Fathir. Ya berawal memang awal saya bukannya dalam arti siapa-siapa, saya seorang pekerja. Ini juga kita buka sanggar ini dorongan kakek. Ya alhamdulillah kakek kasih support sampai saat ini ya sanggar yang namanya Sanggar Betawi Al-Fathir ini ya berjalan dengan semestinya gitu. Oh, Nah, jadi ada histori dari ada historinya kakek juga ya? ya, dari kakek. Historinya itu berawal memang kita panggilan Bang Eja. Panggilan. Panggilan itu dari mertua. Hmm, Mertua, Iya. saya posisi lagi kerja. heeh, Mertua itu sama kakek ternyata di luar saya. heeh. Beliau bikin kerangka Oh, ondel-ondel tanpa sepengetahuan pengetahuan. saya. Oh, jadi di belakang Nah. A nih. Nah, ternyata berjalannya waktu kakek bilang, Mm-mm. Den, itu kerangkanya ayah lo. Oh. Saya bilang gitu. Heeh, Buat apaan kek? heeh. Saya bilang. Nggak lama kakek bilang, nggak tahu kakek. Katanya sih itu buat panggilan. Heeh. Saya bilang, kek, yang namanya buat panggilan itu harus punya kedok pakai baju. Nah, rapih lah tuh. Harus rapi semuanya. Hmm. Saya bilang, di sini kan ada sanggar, Hmm. ada ondel-ondel, Hmm. kasih aja yang lain. Iya. Saya bilang. Kakek bilang, Hmm. begini nih Bang Eja. Udah Den, berlayar jangan tahu ombak. Oh. Ya enggak? Kalau emang Denny mau buka sanggar, kakek orang pertama. Insya Yang Allah support. kakek support. Yang Nah, support tuh. jalannya waktu lagi, nggak lama buka lah nih yang namanya sanggar, ya kan? Panggilan. Ya. Akhirnya itu panggilan di Basarnas nggak jadi, Mm-mm. cancel dong. Iya, di cancel. Nggak lama, ada ini dapat panggilan Oh. di rumah sakit Tarakanita. Oh, first time dia dipanggil sama job ondel-ondel Job gitu ya? ondel-ondel Job buat ondel-ondel ngajar. pertama di rumah sakit apa? Rumah sakit Tarakanita. Tuh, berkesan pasti panggilan 3 pertama. hari 3 juta Tuh. buat dipajang. Tuh, berkesan Ondel-ondelnya banget. 2 pasang. Cuman punya nih sepasang. Mm-mm. Kan bingung. Iya. Ini dari mana lagi sepasang lagi? Akhirnya? Nah, alhamdulillah Heeh. kita punya tetangga. Oh, iya. Punya tetangga ayam mul. Heeh. Kita pinjem lah, sewa lah Iya. ondel-ondelnya. Yang penting intinya kita profesional lah. Iya. Yang namanya kasih job 2 pasang ya 2 pasang. Alhamdulillah dikasih 2 pasang, kita berjalan. Mantep banget. Habis selesai kita pajang, tuh ondel-ondel sepasang itu diem aja.
Nggak dimainin alat Nggak musik. dimainin alat musik, nggak diapain, didiemin aja. Kakek bilang begini, itu ondel lu diapain? Ya gimana kek, mau diapain? Kan gitu. Beli alat musik, lo mainin alat musik. Saya bilang, kek, kita buat sanggar ini gak segampang kita balik tapak tangan, kek. Iya benar. Mungkin sanggar ini berdiri, mungkin tanpa yang lain semua ini nggak bisa berdiri. Iya, sanggar, iya, saya bilang sama kakek gitu. Udah insya Allah nanti juga banyak anak-anak pengen nongol. Ya. Sampai saat ini kakek bilang nggak lama kita buatlah tuh yang namanya sanggar. Berdebat dulu. Sempat juga tuh. Jadi bahan pembicaraan tuh. Pembicaraan ini sanggar namanya siapa? Ini siapa? Iya. Nah, saya punya kakek ada 2. Kakek Agus Salim yang support saya sampai sekarang ini karena beliau udah almarhum. Yang kedua kakek Amit, adiknya kakek Agus Salim. Iya. Beliau punya jobdesk masing-masing nih. Yang satu bikin kerangka, yang satu bikin kedok. Di dunia ondel-ondel pokoknya. Di dunia ondel-ondel nih, iya. ya kan? Nah, nggak lama beliau bilang produksi deh ondel-ondel. Kita produksi ondel-ondel. Iya. Habis selesai produksi ondel, alhamdulillah udah tahu semuanya itu. Iya. Nama sanggar belum ada. Posisi udah dapat panggilan juga waktu itu. Udah dapat panggilan, udah nama keluar, juga nama belum ada. punya. Belum punya. Jadi waktu itu belum terlahir nama Al-Fatir. Belum ada. Nah, lama saya bilang sama kakek, gimana kek kalau kita bikin nama mahkota Betawi, kek? Kenapa saya bilang mahkota Betawi? Karena kakek ini bikin kedok, itu mahkotanya beda-beda. Nah, almarhum bilang, yang kakek Agus Salim, yang support saya. Iya. Nah, ada apa lu nama sembarangan aja lo. Kan orang Betawi ngomong begitu. Iya, pasti. Sembarangan aja lo kan. Nama tuh gak sembarangan. Rezeki juga buat lo, berkah juga buat sanggar lo. Apaan gitu namanya? Lo namain anak lo yang nomor 2. Siapa kek? Sanggar Betawi Al-Fatir. Alhamdulillah dari situ dinamain sama kakek Sanggar Betawi Al-Fatir, ketok palu. Udah nama lah Al-Fatir. Sah tuh jadinya. Saya belum tahu yang namanya di budaya, apalagi yang namanya di festival ondel-ondel. Nggak ngerti. Jadi waktu itu sempat namanya Al-Fatir itu pengen mahkota Betawi. Tapi nama kakeknya Bang Denny nggak disahkan karena dia nggak pas gitu, mungkin menurut dia ya. Nggak lama, selang sebulan atau 2 bulan, ada yang namanya festival ondel-ondel. Universitas Bunda Mulia. Ondel-ondel. UBM tuh ya. Iya, UBM. Itu berawalnya Sanggar Al-Fatir ikut serta dalam festival ondel-ondel. Iya. Ya kalau saya ya optimis aja, yang penting intinya namanya kita baru. Yang penting lo ditampil maksimal juga insya Allah deh. Dalam arti kan. Iya, dalam artian mikirin juara atau yang penting lo tampil maksimal dulu lah. Udah alhamdulillah. Kita kan sebagai ini kan belum ngerti. Iya, sebagai pengalaman lah. Karena satu pengalaman di dalam festival ondel-ondel itu belum paham, ya kan. Nah, nggak lama saya juga punya anak-anak. Bikin festival, bikin gini. Iya. Ikut aja. Saya bilang, ini festival gimana sih ini maksudnya? Gitu. Namanya Inu nih. Iya. Inuyasa nih. Inuyasa yang benar-benar kasarnya yang ngedampingin saya dari nol. Tuh, di Al-Fatir si Inu. Nah, nggak lama si Inu bilang, udah tenang aja, lo ikut aja festival yang penting lo siapin aja semuanya. Barang-barangnya. Yang namanya peralatan dah tuh. Saya bilang, lo anak-anaknya kemana nih? Udah tenang, ntar gua cari anak-anaknya. Si Inu tuh ya. Si Inu tuh. Saya bilang begini, lo jangan mikirin juara lo. Yang penting lo udah tampil maksimal, insya Allah. Gua udah puas. Walaupun gua keluar materi berapa, tapi gua puas. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Yang penting kita berusaha. Masuklah juara 1 festival ondel-ondel Universitas Bunda Mulia. Tuh, Al-Fatir. Pertama berarti itu, pertama juara itu. Pertama ikut festival dan lomba yang berkesan bagi Al-Fatir itu di Universitas Bunda Mulia. Tuh. Lagi itu pakai baju apa tuh warnanya? Warna merah. Warna merah tuh ya. Wih, history banget tuh. Jadi karena emangnya nama Al-Fatir itu dikasih sama kakek
Salim. Ya, Agus Salim. Kakek Agus Salim untuk memberikan nama. Kenapa nggak pakai nama anak lu aja? Iya. Itu kan nama anak ibarat kata lu yang bikin. Iya, keberkahan juga untuk dia. Juga buat Sanggar kan Nah, gitu. akhirnya bernama Sanggar Betawi Al-Fatir. Nah, kepo-kepo lagi nih. Al-Fatir, pas sebelum di Al-Fatir itu belum ada nama Al-Fatir, itu pas kakek Agus Salim pengen buka sanggar itu di tahun berapa? 2016. 2016. Dan naik menjadi nama Al-Fatir itu? Itu 2016. Selang bulan. Jadi kita buka pas pajangan, kita majang tanggal 19 Juni. 19 Juni 2016. Belum ada yang namanya Al-Fatir. Oh, belum ada yang selang namanya satu Al-Fatir. hari ada 2 hari, selang satu hari adalah tuh yang namanya Al-Fatir. Itu dia. Jadi selang 2 hari lah. Oh, baru dinamain sama kakek. Namanya Al-Fatir. Gitu. Oh, jadi Al-Fatir tuh di 2016. 2016 20 Juni. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kepanjangan. Berapa ya? 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, 21, 6 tahun. Jadi Oh, 22 berapa? 2016. Tanggalnya? Tanggal 20 Juni. 20 Juni. Ini bentar lagi nih Insya Al-Fatir Allah. milad nih. Tanggal 20 Juni 2021 hari jadinya Al-Fatir. Wih, sebentar lagi dia ulang tahun. Tapi bukannya kita nggak mau ngerayain. Iya, saat balik kayak lagi gini. keadaannya kan kurang kondusif. Ya mungkin doain aja. Iya, kita Tak doain. ada pesta dan tak ada hura-hura. Cukup doa dan harapan untuk sanggar-sanggar kita Wih, semua. pokoknya biar selalu kompak timnya nih. Biar semakin jaya Al-Fatir. Pokoknya Amin, ya Allah. semakin giat dan istiqomah di jalurnya. Amin. Dalam artian selalu mengembangkan budaya Betawi di khususnya ondel-ondel. Seperti itu. Ya tapi kalau untuk yang namanya melestarikan budaya Betawi di ondel-ondel, jangan hanya dilestarikan doang untuk ondel-ondel. Apa Tapi itu? dikembangkan dan kearifan lokal. Wis. Nih, ada ini nih. Jadi bukan cuma di satu aja nih kita. Kalau bisa kita menyebar di budaya Betawi misalkan, itu kita kembangin semua seperti itu. Nah, kepo-kepo lagi nih, nih. AA aslinya orang mana? Saya orang Keramat Lontar, Sentiong. Keramat Sentiong kalau orang tahu, Mat. Keramat Sentiong. Kalau orang sini tahu Keramat Sentiong. Iya, benar. Oh, asli situ tuh. Asli situ, Emak Betawi situ. sih. Bapak Betawi, emak Betawi semua ini. Oh, berarti Aden ini aslinya asli Keramat Sentiong. Emaknya Keramat Sentiong, babanya Keramat Sentiong. Nah. Cuman saya bingung dipanggilnya AA. Nah, Itu dia itu. Memang dari awalnya itu adek manggil saya AA, bukan kakak, pembahasan. bukan abang. Jadi bahasanya AA. Sampai saat ini Ke bawah. semua ke bawah. Mm-mm. Dia ade ini gitu. Iya, Jadi mungkin. orang bilang kelihatan nih orang Sunda AA. Iya. Gitu. Dikiranya orang Sunda, padahal mah asli Betawi Keramat Sentiong. Keramat Sentiong. Dulu masih kosong banget Keramat Masih Sentiong kosong. ya. Masih kosong ya. Kecamatannya berarti dia Dia masuknya kecamatan tetap Senen. Senen tetap ya? Kelurahannya Paseban. Oh, kelurahannya yang beda ya. Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen. Nah, kalau boleh tahu nih alamatnya Al-Fatir, biar pada yang pengen tahu Al-Fatir nih, lokasinya di mana sih, emang? Jalan Kembang Pacar. Jalan Kembang Pacar. Untuk bengkelnya. Untuk bengkelnya Al-Fatir. Bengkel Al-Fatir pembuatan atau produksi. Nah, itu dia tuh yang kita pengen Al-Fatir. bahas. Jalan Kembang Pacar Senen, Pos Polisi Pasar Gaplong. Tapi kalau untuk sanggarnya namanya Jalan Keramat Pulau, Gang 3, RT 11 RW 3. Tuh. Jadi untuk bengkelnya beda ya? Bengkel beda. Untuk Karena kan bengkel. kita posisi luar. Betul. Nah, sanggarnya di dalam. Di dalam. Nah, kita kepo-kepo lagi nih soal Al-Fatir. Nih, saya pribadi nih, saya ngeliat kayaknya kalau nanya orang, ini beli di mana nih? Al-Fatir. Hah? Ini beli di mana nih? Al-Fatir. Oh. Nih, saya pengen tahu nih, sekarang yang diproduksi AA tuh apa aja sih yang Eja pengen tahu? Alhamdulillah sampai saat ini dari kakek almarhum ada sampai udah nggak ada nih almarhum produksi kedok, rangka semua yang namanya produksi. Oh, jadi emang nih kakek Agus Salim nih udah ngajarin nih dari awalnya emang kayaknya nih anak ada jalurnya ke sini nih. Mungkin emang udah wejangan dari orang tua mungkin ya. Tapi saya berpikir lagi begini, kalau memang kasarnya awal bekerja,
turun ke budaya, mau bahasa sekalian. Nah, jangan nanggung-nanggung. Itu tuh benar. Akhirnya sekarang alhamdulillah ya. Tuh berkat dari almarhum Kakek Agus Salim. Kakek Agus Salim, mudah-mudahan kita doain untuk semuanya nih. Amin. Semuanya kita kirimin Fatihah untuk Bapak Agus Salim. Bin siapa? Lupa. Bimpulan. Kita doain Al-Fatihah, kita khususin untuk kakeknya Adeni, kakek Agus Salim. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahannya. Amin. Allah menempatkan di posisi yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya untuk Adeni juga selalu sehat selalu nih. Amin. Karena kalau Adeni, saat ini dia sebagai garda depan nih dia nih, ibarat katanya nih. Kalau di posisi saya pribadi, Ade ini sekarang ada di garda depan. Bang Eja bisa aja. Iya. Nah, kita kulas lagi tuh soal produksi tuh. Iya. Produksi yang tadi disebutin apa aja tuh? Kedok. Kerangka. Baju. Apa aja? Toka. Alat musik juga. Alat musik pengadaan juga ada. Pengadaan semuanya ada. Tuh. Alhamdulillah. Lengkap deh pokoknya. Kalau emang kepo, pengen tahu, misalkan aduh keneng pecah lagi mau nyari kemana? Nih, ke Adeni bisa. Nih. Insya Allah dibantu. Tuh. Tinggal datang aja. Pokoknya bukan cuma di khusus barongan, di peralatan pun bisa. Oke, tadi kan soal produk nih. Iya. Produk banyak juga nih dari Alfatir yang udah keluar. Cuman kita kulik lagi nih historinya nih. Karena kan dia di wilayah sono nih, wilayah sana tuh banyak ondel-ondel. Nah kebetulan gini, tadi kan Kong Agus Salim itu kan main ondel-ondel udah lama tuh. Udah lama. Kalau menurut AA, historinya ondel-ondel tuh gimana sih, A? Historinya ondel-ondel memang berawal itu bukan ondel-ondel ja. Apa itu? Barongan ja. Barongan ya? Iya, barongan. Itu pertama di Pasar Gaplok atau Senen, itu ada nama sanggar 5 sekawan. Oh, 5 sekawan. 5 sekawan. Nah, ada yang namanya Bang Andi, Pak Agus Salim, Bang Amit, Abdul Hamid, Bang Maman. Itu pendiri barongan tuh di Pasar Gaplok. Dulu 5 sekawan. Nah, sekarang ini dinamain Sanggar Mamit CS. Karena beliaunya ini ada yang pecah. Pak Agus Salim ke saya, Bang Maman punya profesi sendiri. Cuman menurut historinya nih, kalau misalkan barongan itu, menurut AA nih, kalau dari segi spiritual nih ya, spiritual nih kita bahas. Boleh. Spiritualnya biasanya kan dia pakai ajian-ajian tuh. Tuh apa percaya tuh? Ya dibilang percaya nggak percaya nggak percaya ya, karena kan AA dulu juga mungkin kan udah tahu nih dari Ngkong, dari ceritanya mungkin kan. Kalau aja pribadi kan di sini belum tahu nih. Siapa tahu AA ada pernah diceritain gimana gitu, A? Ya diceritain sih sama kakek begini. Gimana itu? Dulu yang namanya barongan. Bahasanya itu barongan tuh bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Nah, sekarang begini aja. Yang namanya barongan itu dulu yang namanya anak kecil atau orang dewasa itu takut ya sama barongan. Bener takut. Karena kenapa ya? Ada barongan, misalkan anak kecil gitu, itu kabur. Serem. Nah, serem. Udah mukanya, wajahnya jelek, ya kan? Bajunya copang-camping. Udah gitu juga dia masuk juga tuh nggak sembarangan. Harus ada yang namanya sesajen. Ada tolak balaknya jalan. Udah begitunya itu ya. barongan. Karena memang dari dulu memang yang namanya barongan itu diarakin, diputer biar roh-roh jahat mengusir roh-roh jahat gitu ya. Itu barongan. Mungkin berarti menurut Adeni nih dari cerita-cerita dulunya nih, emang barongan itu untuk ngusir roh-roh jahat. Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung diarak. Tuh, emang udah wayahnya ondel-ondel dulu diajak ngarak gitu, pemirsa. Tuh dari story dari Engkongnya. Engkong almarhum Engkong almarhum Agus Salim tuh. Jadi ceritanya begitu tuh. Nah, kita dari tadi ngomongin barongan mulu nih. Kita pengen tahu nih kepo. Tadi kan Adeni bilang dia sebagai karyawan swasta. Kita kulas nih. Emang dulunya kerjanya di mana, A? Kalau yang namanya pengalaman kerja, ya alhamdulillah udah di mana aja. Di mana aja itu? Yang pertama di hotel ya. Di hotel. Jadi room boy. Di hotel. Nggak lama lah, 3 bulan. Jalannya waktu ya kan, kita mau cari batu loncatan. Cari yang baik dari yang baik lah. Iya, katanya. betul. Kita di hotel lagi. Habis di hotel terakhir kerja di restoran Paparon Pizza.
Sempet jadi koki juga nih berarti nih. Jadi delivery bisa. Oh. Nggak lama, kan namanya kita kerja dari nol. Ya, gaji kecil. Iya, benar-benar. 480. Oh. Awalnya merit ya kan, gitu. Iya. Kerja jadi delivery. Delivery. Kita kredit motor ya kan. Jadilah tuh motor tuh angsuran 576. Kan gajinya 480, setorannya 576, itu mau nombokin dari mana kan ya? Dari mana itu ya kan? Alhamdulillah istri juga kerja di AW. Oh, jadi istri juga kerja. Istri kerja di AW. Lama lihat kinerja, semua perform kerjaan, disiplinnya bagus. Alhamdulillah kita diangkat. Alhamdulillah tuh lagi itu kita diangkat, sempat diangkat juga ya. Jadi supervisor delivery. Lama kita juga ngerangkap jadi kasarnya jadi cook, server, jadi admin. Nih, apaan aja deh. Ade ini sempet jadi supervisor di di restoran. Paparon Pizza restoran tuh, ternama. Pusatnya ada tuh Pondok Pinang tuh. Iya. Nah, tuh dulu tuh Ade ini sempet jadi supervisor. Nah, dari supervisor dia sekarang udah jadi owner, widih. Karena dia bikin produk sekarang, banyak produknya yang dikeluarin dari Alfatir, kayak model kan topeng ya kan, kayak baju, rangka. Ya alhamdulillah semuanya ada, Bu. Wis, alhamdulillah emang ada Apalagi, jalannya. Ya, ada jalannya. Apalagi Semua. kalau buat Mustika Air Pancur Wis, nih, wis, yang wis, mesen, wis. apa juga ada nih. Waduh, tinggal disiapin nih. Waduh, gitu. Bukan promosi nih, Ja. Pokoknya untuk semua juga nih. Iya, kalau mau tahu, kalau misalkan ada yang mau mesen, nih hubunginnya kemana? Hubunginnya di Facebook. Di Facebook atau di WhatsApp? Di WhatsApp. Facebook ada tuh Sanggar Betawi Alfatir, itu buka profilnya, ada tuh nomor telepon itu. Oh, nah. Kalau mau tahu di Facebook Sanggar Alfatir. Sanggar Betawi Alfatir nih. Nah. Sanggar Betawi Alfatir. Nah, ini di Facebook nih, di search di Facebook, nanti di situ ada nomornya. Nah, itu dia tuh. Itu nomor WA-nya. Nah, itu. Insya Allah aman lah. Cepet. Pastinya cepet dah kalau udah ada nih yang nyikat. Emang dulu kalau pas waktu pertama kerja nih Ani, itu tahun berapa lulusan? Lulus tahun 2000. Oh, lulus tahun 2000, masih muda juga nih Roman ini, masih di era milenial. Iya, tahun 2000-an. Lulusan mana? Kramat Raya. Widih, STM 6KR. Banyak juga itu musuhnya itu. Sempet tawuran juga sekarang nih Romannya nih. Sekarang kan namanya ganti. Sekarang namanya apa tuh? SMK 34. Oh, gitu. jadi gitu historinya. Iya. Oh, ada nih anak STM dulunya. Jangan-jangan dia ikut pas kemarin demo tuh. STM bergerak, ada nih ikut nih ya. Sebagai alumni. Musuhnya banyak, jangan jadi STM. Sebagai pelajaran ya. Tuh. Pengalaman aja udah. Kalau sekarang bukan apa ya, jati diri aja. Emang kalau masih SMA jati diri itu dicari banget. Cuman lebih kalau bisa untuk ke prestasi kita cari. Apalagi semakin lama kan semakin teknologi semakin canggih. Nah, ya betul. Kan berkembang terus. Udah. Pokoknya untuk anak muda mau dimanapun kita harus ngembangin. Ya terutama dalam artian budaya ya. Mau entah di Padang yang sering saya bilang, di Padang, di Aceh dan di mana-mana, di Madura atau di mana, kita harus kembangin sebagai anak muda, sebagai generasi warisan kita harus kembangin gitu ya. Benar. Tuh. Nah, kita ngomong lagi nih, kita balik lagi ke Barongan nih. Iya. Historinya emang tadi kan kita udah tahu nih Alfatir ya kan. Di tahun 2016 Alfatir rilis tuh. Udah ada namanya Alfatir tuh. 20 Juni 2016. 20 Juni. Hampir pengen ulang tahun Jakarta berarti dong ya. Emang ulang tahun Jakarta itu kan pas panggilannya di rumah sakit Tarakanita emang itu HUT-nya Jakarta. Oh, pas HUT Jakarta berarti itu ya. Iya. Oh, berarti emang mantep banget nih konsepnya nih, ulang tahun Jakarta nih ada ini cakep banget emang bener-bener. Jadi Alfatir gini, kalau misalkan emang dibilangnya orangnya di Senen itu banyak Barongan, ya ini Alfatir yang masih eksis nih, kita kasih tahu nih ya kan. Bisa aja Bang Bisa Eda. nih dia nih ada Alfatir. Nah, kita balik lagi ke sini. AA kan ikut komunitas nih. Ya. Eja dapat cerita kemarin dari Bang Haji Yogi. Iya. Nih, saya pengen ngulas nih. Kata Bang Haji Yogi, sebelum terjadinya adanya komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, ada yang namanya paguyuban. Nah, kebetulan kemarin Bang Haji Yogi nyebut katanya ada Denny Alfatir. Nah, aneh pengen nanya nih, gimana itu story-nya tuh?
Kalau boleh tahu. Historinya paguyuban. Nah, Sebelum komunitas paguyuban ondel-ondel Jakarta Pusat. oh berarti sekedar wilayah ya. Jadi paguyuban ondel-ondel Jakarta Jakarta Pusat. Karena kenapa saya ambil paguyuban ondel-ondel Jakarta Pusat? Memang sebelum ada di timur terlalu banyak, itu di pusat udah terlalu banyak. Oh, di pusat udah terlalu banyak yang namanya ondel-ondel. Mungkin AA untuk mengalihkan cara pembicaraan komunikasi ke anak-anak ondel-ondel, mungkin AA membuat paguyuban. Paguyuban, lah. ondel-ondel Jakarta Pusat. Oh, siapa aja tuh dulu penggeraknya? Itu penggeraknya saya, Abi Maun Gubuk Reot, Gubuk Reot, Denny Sanggar Warawiri. Denny Warawiri. Itu bertiga. Oh, bertiga tuh. Yang pegang tuh semua paguyuban. Waktu itu paguyuban. Kenapa saya buat paguyuban? Biar ondel-ondel di Jakarta Pusat itu tertata rapi. Wah, benar. Karena di pasar Gaplok ini itu udah banyak. Oh, udah terlalu banyak gesekan sana, gesekan sini. Makanya dengan adanya paguyuban, gimana caranya kita bisa silaturahmi sama ketua-tuanya. Benar. Kita harus tahu kan, oh iya, gimana nih silaturahmi ini terus berjalan nih. Kita adain paguyuban, kita adain arisan. Bener kemarin kata Bang Haji. Kita buat arisan. Setiap bulan itu kita kocok. Nah, udah kocok siapa yang dapat? Kita nongkrong di tempatnya dia. Yang dapat. Jadi muter. Jadi muter. Jadi kan tahu. Iya, benar. Ini ketuanya, anak buahnya yang ini. Bila mana nanti ada gesekan, udah tinggal panggil aja ketua sama anak buahnya. Iya, kita dudukin. Nah, benar. Yang namanya rezeki kan belum tahu. Betul, ibaratnya kita buka paguyuban. Iya, kan? Yang penting awalnya silaturahmi dulu. Itu paguyuban. Nih, dijelasin. Ternyata alhamdulillah itu paguyuban berjalan. Itu anggotanya banyak. Ada Matahari Queen, Irama Betawi, Mami CS, Alfatir, Gubuk Reot, Bintang Ajam. Yang ada di komunitas juga. Yang ada di komunitas juga ya? Ada juga di komunitas. Hutan Panjang, semua ada di situ. Sampai Sera Betawi ada di situ. Sera ikut juga. Nggak lama kita bikin pengurusan. Terjadilah pengurusan, kita hasil voting. Jadilah ketua paguyuban. Yang dibahas Bang Haji kemarin itu kongko. Nah, kongko itu apa itu sebenarnya? Kongko ngopi-ngopi, Bang. Kayak sekedar ngopi-ngopi aja sebenarnya. Ngopi-ngopi aja. Cuman untuk anak-anak ondel-ondel yang palingan yang wilayah pusat lah ya. Wilayah pusat ngopi-ngopi kan. Kongko. Nggak lama kan anak-anak berpikir, Ten, bikin ten kayak paguyuban lagi yuk. Kita bikin kongko yuk, kongko ondel-ondel. Ya gitu. Ya balik lagi namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Benar. Oh, akhirnya kongko itu dibuatnya setelah paguyuban ya. Jadi paguyuban udah nggak ada, kita buat kongko itu berjalan. Nah, nggak lama kita dekat sama orang, misalkan orang dinas Topik, karena kan Topik kan memang banyak linknya. Iya. Ternyata Topik ini jangan namain kongko. Nah, posisi di situ saya dipilih lagi jadi ketua komunitas. Ketua komunitas lagi. Nah, saya bilang kasih yang lain. Saya udah pernah. Iya. Nah, tetap saya lagi di yang kongko. pilih di kongko. Namanya tetap komunitas. Komunitas ondel-ondel Jabotabek. Oh, tetap namanya. Ondel Jabotabek. Mungkin lebih luas lah ya. Lebih luas. Yeah. Tetap saya ketuanya. Ondel-ondel komunitas. Karena setiap ketemu sama orang saya nggak bisa aktivitas. Untuk bertemu lah ya. Bertemu sama orang saya nggak bisa karena sibuk dengan aktivitasnya gitu. Bikin ini, bikin itu. Nah, akhirnya saya tukerlah jabatan sama Bang Haji posisi. Nah, akhirnya di situ diangkatlah Bang Haji Yogi sebagai ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Oke. Jadi setelah Bang Haji Yogi sebagai ketua sampai sekarang terjadinya. Jadi pas saya masih posisi ketua itu ada yang namanya musibah bencana. Iya, kemarin Selat Sunda. Iya, yang diceritain sama Bang Haji kemarin tuh jadi histori yang kata Selat Sunda itu akhirnya project pertama yang dibuat dari komunitas ondel-ondel Jakarta itu bansos, bantuan sosial untuk mencari dana di Selat Sunda. Wih, keren juga emang. Ada 2 tempat. Iya. Di situ kita saling bersinergi sama
perguruan Selibet. Iya. Bang Dani. Alhamdulillah beliau juga pembina komunitas, dapat sharing atau masukan apa semuanya dari beliau. Oh iya. Bikinlah seperti ini gini. Nah, saya berpikir kalau saya buat bikin penggalangan dana, bikin surat izin, ini udah pasti nggak bakal dapat izin. Ya, benar. Dengan kita punya anggota, kita kerahin semua, tapi pemikiran yang luas gitu. Kita bikin titik. Iya. Gimana caranya nggak izin tapi kita bisa aktivitas. Iya, dalam artian untuk kegiatan positif Kegiatan juga. positif. Jangan Gitu. kalau kegiatan negatif kita terabas ya itu salah. Cuman ini kegiatan positif untuk menggalang dana. Menggalang dana. Berarti cerita juga tuh seru juga tuh ya pas waktu itu ya. Wah, itu panjang. Banyak banget nih. Itu ondel-ondel banyak minta Iya. ampun. Saya bikin berapa titik gitu. Iya. Dari patung kuda Monas sampai HI saya buat. Gus, emang ini Adeni ini sebagai garda depannya komunitas ondel DKI Jakarta juga ini emang yang saya kenal, yang saya tahu bisa gitu. aja, bener. Garda depannya emang dia. Ini emang cerita banyak banget nih dari Adeni nih, yang banyak harus kita kulas lagi. Kalau kita ceritain sekarang, nanti yang lain pada tahu semua dong. Iya. Enaknya kita bikin kepo dulu kali Oke, ya. siap. Kita bikin kepo kali ya. Atur buat Bang Eja aja deh. Iya, kita ya. bikin kepo. Nanti kita bakal lanjut lagi nih cerita dari Al-Fatir. Karena banyak banget cerita yang bakal diulas. Yang namanya histori perjalanan dia belum. Yang dia tampil dimanapun itu juga belum ya kan Bang? Belum. Nah, di situ kita bakal kulas lagi nanti di part 2. Siap, Gimana kalau Al-Fatir? siap buat Bang Eja, apalagi lu buat channel Mustika Air Panjur. Itu siap kan berarti? Jangan lupa Oke. subscribe, like and comment. Oke. Ya. Biasa-biasanya kita bikin pantun nih dari dari Adeni, pantun dari Adeni kita denger nih untuk sekalian closing nih. Gimana nih? Kira-kira ada pantun apa untuk pemirsa nih Adeni? Sedikit aja Bang Eja nih pantun ini. Sikat. Ligong di pasar ikan, Ya. buah buni di dalam peti. Cakep. Kalau bisa budaya kita harus lestarikan. Oke. Kalau bisa jangan sampai mati. Tuh dengerin. Iya. Pokoknya gitu aja. Closing. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.